Hai sahabat Ini Movie, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat dong dengan film acah-acahnya? Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film Hindi yang berjudul The Mistress of Spices yang disutradarai oleh Paul Mayeda Burgess dan dirilis pada tahun 2005. Film ini berdasarkan dari novel yang berjudul sama, karangan Citra Banerjee Divakaruni. Bagaimana, sudah membaca novelnya belum? Mimin rekomendasikan juga untuk menonton full filmnya ya. Guys, film The Mistress of Spices ini, meski film India tapi dia berbahasa Inggris, di mana film ini adalah kisah dongeng yang menawan dan sensual tentang kisah roman yang dihadapi oleh Tilo yang diperankan oleh Aishwarya Rai Bachchan, wanita muda cantik yang memiliki kelebihan sejak kecil, yaitu dapat menerawang masa depan dan menguasai ilmu tentang rempah-rempah yang berasal dari masa lalu yang memiliki magic, dengan tugas suci untuk menolong setiap orang padanya. Sayangnya, Tilo melanggar aturan yang harus ia patuhi dengan tidak boleh jatuh cinta yang membuatnya menjadi dilema. Seperti apa kisah lengkapnya? Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari lahirnya seorang bayi perempuan di keluarga sederhana. Namun orang tuanya tidak begitu bisa menerimanya karena akan ada anak perempuan lagi, yang berarti tidak lebih dari utang mas kawin. Mungkin karena anak perempuan ini dibiarkan berkeliaran sendiri, ia dapat melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Gadis ini dapat menunjukkan di mana cincin juragan tanah yang hilang. Ia juga memperingatkan kepala desa akan banjir sebelum mereka datang. Ketenaran gadis kecil ini pun menyebar sampai kemana-mana, hingga datanglah bandit pada gadis ini agar mereka menjadi kaya. Para bandit itu membunuh kedua orang tuanya dan menculiknya. Tapi ia berhasil meloloskan diri dengan masuk ke dalam air dan terdampar di pinggir laut dan membawanya ke takdirnya. Bertemu dengan nenek tua yang dipanggil sebagai First Mother atau ibu pertama yang mengajarkan dan menjadikan mereka untuk menjadi ahli rempah-rempah. Ibu pertama memberikan pelajaran dengan memperkenalkan nama rempah-rempah serta kekuatan dari masing-masing mereka. Dan rempah-rempah ini juga dapat berkomunikasi. Juga konsekuensi jika melanggar 3 aturannya. Yang pertama, ia hanya boleh menggunakan rempah-rempah untuk membantu orang lain. Yang kedua, tidak boleh bersentuhan kulit dengan orang lain. Dan yang ketiga, tidak boleh meninggalkan tokonya. Hingga tiba waktunya, gadis kecil ini mengabdikan hidupnya pada rempah-rempah selamanya dan tidak mencintai siapapun kecuali rempah-rempah. Dengan berjalan di atas api, gadis ini pun dikirim di berbagai negara, salah satunya Amerika. Tilo, nama gadis ini yang kini tumbuh menjadi dewasa dan cantik. Ia senang menjadi ahli rempah-rempah. Cintanya hanya untuk rempah-rempah. Ia tahu warna, bau, khasiat kekuatan dari mereka semua dan juga asal mereka. Setiap orang memiliki rempah-rempah khusus untuk dirinya. Spice Bazaar, nama toko Tilo. Yes, Harun. Seorang laki-laki masuk ke dalam toko. Ia bernama Harun. Lady Jan adalah panggilannya untuk Tilo. Harun merupakan pelanggan setia sekaligus teman dekat Tilo. Harun sendiri bermimpi pergi ke Amerika, tapi justru kini ia bekerja dengan orang India yang kejam di Amerika. Hari ini dia datang untuk meminta tolong diramalkan keberuntungannya pada Tilo. Tilo memberikan bubuk kayu pohon candan untuk mengurangi memori buruk ke telapak tangan Harun dan menggosoknya. Harun tanpa sadar menceritakan semua kisahnya di masa lalu yang mirip dengan kisah Tilo saat kecil. Tilo kemudian meramal Harun melalui telapak tangan Harun. Ia berkata hal-hal besar akan terjadi di tanah baru, kebahagiaan, kekayaan, dan cinta. Harun yang mendengarnya pun bahagia dan pergi. Selain Harun, dalam cerita ini ada beberapa pelanggan Tilo yang selalu datang padanya dengan masalah yang berbeda-beda, dan Tilo akan memberikan ramuan dari rempah-rempahnya untuk mengatasi masalah mereka. Seperti mbak yang berkulit hitam ini dan juga masnya yang berkulit hitam ini yang sama-sama memiliki kasus tentang percintaan mereka. Kemudian Jagjit yang memiliki masalah dalam pertemanannya yang dibuli oleh teman-temannya, di mana Tilo memberikan cinnamon yang berfungsi untuk mendapatkan teman yang baik. Suatu ketika, Tilo yang dapat berkomunikasi dengan rempah-rempah mendapat peringatan dari cabai merah, dan Tilo keluar melihat seorang laki-laki terjatuh dari motornya. Hampir saja ia keluar dari tokonya, hingga seseorang menolong laki-laki tersebut dan membawa masuk ke toko Tilo. Tilo segera membuat ramuan untuk luka pria itu, namun ia kembali mendapat peringatan dari cabai merah.
merah. Tilo tak begitu mendengarkan peringatan cabai merah karena pria itu terluka. Ia hanya ingin menolongnya. Namun saat ia keluar, pria itu tidak ada. Tilo mengira rempah-rempah telah mengusirnya. Akan tetapi pria itu kembali datang dan hendak pamit pergi. Tilo menghentikannya dan kemudian mengobatinya. Sementara si cabai merah memberitahu kalau si pria ini ternyata memiliki kekasih dan segera menyuruh pria itu pergi. Sejak pertemuannya dengan pria itu, Tilo mulai merasa gelisah. Ia menyadari mungkin memang seharusnya ia mendengarkan cabai merah. Esoknya Harun kembali datang. Dengan rasa bahagia, ia berkata kepada Tilo kalau ia mendapat pekerjaan yang bagus dengan menjadi sopir taksi dengan gaji yang bagus. Akan tetapi saat Harun mengajak Tilo untuk melihat mobil taksinya, Tilo melihat masa depan Harun yang akan mengalami hal buruk. Tilo merasa sedih dan memperingatkan Harun untuk hati-hati. Setelah kepergian Harun, Tilo langsung mencari rempah-rempah untuk melindungi Harun. Ia menemukan kalojiri, biji jintan hitam, yaitu untuk melindungi terhadap mata iblis. Sementara itu, seorang laki-laki tua yang biasa dipanggil Dadaji oleh Tilo datang. Laki-laki tua ini memiliki masalah dengan cucu perempuannya yang selalu menentangnya, dan juga masalah dengan menantu laki-lakinya. Namun pria yang kemarin datang kembali dan mengatakan kalau lukanya sangat cepat sembuh karena ramuan yang diberikan Tilo. Mereka pun akhirnya berkenalan. Pria dengan nama Doug ini meminta Tilo untuk mencarikan rempah-rempah yang ia butuhkan. Tapi Tilo kali ini bingung. Ia tidak dapat melihat rempah-rempah apa yang dibutuhkan oleh Doug. Hingga ia mendapatkan Asalvetida, obat anti cinta, yang rempah-rempah tunjukkan. Namun Tilo agak kesal dan menaruhnya kembali. Tilo merasa agak tersipu saat berbicara dengan Doug dan akhirnya memberikan Holy Basil. Tilo pertama kalinya membohongi pelanggannya. Holy Basil adalah untuk mengingat agar ia kembali lagi. Hari-hari berikutnya, Tilo selalu mengharapkan Doug datang kembali ke tokonya. Namun ketika malam tiba, Tilo menyadari jika ia lupa akan ramuan kalojire untuk melindungi Harun dari mata iblis. Tilo pun langsung mengiris kalojire. Tiba-tiba Doug datang dan membuat jari Tilo terluka, yang darahnya menetes pada kalojire. Doug agak khawatir dan mencuci luka Tilo. Namun Harun datang. Harun agak tidak suka melihat Doug. Ia memperingati Tilo agar hati-hati siapa yang boleh masuk tokonya pada malam hari dan menyuruhnya untuk mengusir Doug. Tapi Tilo berkata kalau ia dapat menjaga dirinya sendiri. Harun mencoba untuk menyentuh Tilo, tapi Tilo menghindar dan itu membuat Harun tersinggung. Tilo mencoba mencegah Harun pergi karena rempah-rempahnya akan selesai, tapi Harun tak menghiraukannya. Doug berterima kasih kepada Tilo karena telah memberikan ramuan teh kepadanya. Doug berkata setelah ia meminum teh itu, ia kemudian bermimpi yang sangat indah. Doug kemudian memuji Tilo dan memegang tangan Tilo. Tilo yang tak dapat mengendalikan perasaannya hanya pasrah hingga ia sadar dan meminta maaf kepada rempah-rempahnya yang sedikit terbakar. Tilo kemudian menyuruh Doug untuk segera pergi. Esok paginya Tilo berdoa dan minta maaf pada rempah-rempahnya karena ia telah melanggar aturan. Namun ternyata rempah-rempahnya telah menghukumnya. Satu persatu pelanggannya datang dan mengatakan keluhan mereka. Rempah-rempah yang ia berikan kepada mereka tidak bereaksi. Tilo kini mulai menyadari hukuman dari rempah-rempah itu. Ia berkata kepada rempah-rempah agar tidak menghukum semua pelanggannya karena kesalahannya. Ia kemudian berjanji untuk tidak menemui Doug lagi. Setelah berkata begitu, seorang wanita datang. Wanita ini ingin memasak sesuatu yang spesial untuk kekasihnya, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Tilo yang dapat menerawang bahwa wanita ini adalah gebetan Doug. Tilo sempat berpikir akan memberikan biji mustard nakal untuk membuatnya pergi dari Doug, tapi itu tidak ia lakukan. Dan ia pun memberikan kapulaga hijau untuk mengikat cinta sejati. Ia berpikir siapa dia bisa merebut kebahagiaan mereka. Malamnya, cabai merah kembali memperingatkan Tilo. Tilo segera menutup pintu toko dan bersembunyi. Tilo tahu kalau Doug akan datang. Setelah agak lama, akhirnya Tilo membukakan pintu untuk Doug. Kali ini Doug datang dengan gelisah. Tilo bertanya apa masalah yang ia hadapi. Doug berkata kalau ibunya telah meninggal. Doug agak ragu menceritakan masalahnya. Namun Tilo memberikan minuman yang dicampuri lada hingga Doug menceritakan masa lalunya, di mana ia sangat membenci ibunya yang telah membunuh kakeknya. Setelah merasa agak tenang, Doug kemudian ingin mengajak Tilo berkeliling ke Francisco suatu saat nanti. Tapi Tilo berkata kalau ia tidak bisa meninggalkan tokonya. Namun Doug kembali memegang tangan Tilo dan pipinya sebelum ia pergi.
Setelah kepergian Dog, Tilo kembali teringat rempah-rempah untuk Harun yang kemarin belum selesai ia racik. Ia meracik hingga pagi hari. Seorang pelanggan pun datang dan marah-marah kepada Tilo karena rempah-rempah yang ia berikan membuat suaminya malah masuk ke rumah sakit. Tilo kemudian memberikan kembali uang wanita itu. Disusul Dadaji pun datang dan mengeluhkan masalahnya yang makin rumit. Semua rempah-rempah yang Tilo berikan tidak berfungsi. Tilo pun akan membuat rempah-rempah baru untuk Dadaji, tapi justru terdapat ulat pada rempah itu. Tilo yang melihatnya kaget dan sedih. Ia pun berkata pada rempah-rempah untuk tidak membuatnya marah karena pelanggannya membutuhkannya. Tilo mulai gelisah. Ia memutuskan untuk meninggalkan toko untuk memberikan ramuan pada Harun karena Harun tak kunjung datang. Sebelum pergi, ia berkata kepada rempah-rempah kalau ia akan kembali. Tilo pun pergi dengan Dog yang telah datang. Akan tetapi saat sampai di tempat Harun, tetangga Harun bernama Hamidah mengatakan kalau Harun belum pulang. Sembari menunggu Harun, Tilo pun pergi dengan Dog untuk berjalan-jalan. Hingga malam pun tiba, Tilo kembali ke rumah Harun. Namun Harun belum juga pulang. Tak berselang lama, Harun datang. Namun ternyata ia mengalami kecelakaan. Tilo yang melihatnya sangat bersedih dan menyesal karena ia terlambat memberikan rempah itu. I'm so sorry I failed you. Saat Tilo pulang, ternyata tokonya telah terbuka dan semua isi di dalamnya telah berantakan. Tilo mendapat peringatan dari ibu pertama kalau ia bertindak terlalu jauh. First mother atau ibu pertama menyuruhnya untuk kembali karena ia dalam bahaya. Tilo berkata kalau dia hanya ingin rempah-rempah dan juga ingin Dog untuk hidup bersama-sama. Namun First Mother berkata rempah-rempahlah yang akan memutuskannya. Esoknya, Tilo telah siap untuk kembali dan ia menutup tokonya. Tapi sebelum itu, semua pelanggannya datang dalam keadaan bahagia karena keinginan mereka telah terpenuhi. Dan gebetan Dog, ia datang dan berkata kalau Dog telah jatuh cinta dengan wanita lain dan ia menerima hal itu. Tilo yang mendapat harapan, ia kemudian meminta satu malam untuk Dog kepada rempah-rempah. Tilo menggunakan rempah-rempah untuk dirinya. Ia kemudian berdandan dan Dog yang melihatnya pun tersenyum. Tilo menjenguk Harun untuk mengucapkan selamat tinggal. Tilo tahu kini Harun menemukan cintanya, yaitu Hamidah. Tilo pun kemudian dibawa Dog ke rumahnya dan mereka pun bercinta dan memadu kasih. Namun semua itu hanya untuk terakhir kali, karena ia memutuskan untuk pergi dan kembali ke toko. Tilo siap untuk kembali ke asalnya. Namun tiba-tiba terjadi gempa yang membuat Tilo tertimpa lemari. Paginya, Dog pun datang mencari Tilo. Ia menemukan Tilo dan memeluknya. Tilo sadar ketika melihat cabai di genggamannya yang artinya bahwa rempah-rempah mempercayainya dan tidak akan meninggalkannya. Akhirnya di akhir cerita, Tilo tidak jadi kembali dan hidup bahagia bersama Dog dan juga bersama dengan rempah-rempah. Cerita pun selesai. Oke guys, gimana guys? Dongengnya seru kan? Bagaimana menurut kalian film ini? Jangan lupa komentar di bawah dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.